Rumah tangga Rasulullah bukanlah rumah tangga biasa. Ia adalah rumah yang dipenuhi cahaya, rumah yang setiap detiknya dipenuhi berkah, rumah yang setiap langkahnya menjadi teladan, dan rumah yang setiap kisahnya menyimpan hikmah agung bagi umat manusia. Dalam perjalanan hidup beliau, Allah memilihkan wanita-wanita mulia untuk mendampingi, menopang, dan menjadi bagian dari misi kenabian. Pernikahan beliau bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan bagian dari risalah besar, menjaga kehormatan wanita, mempererat persaudaraan, menguatkan dakwah, dan menegakkan syariat Allah di muka bumi. Mereka adalah wanita-wanita agung yang digelari Ummahatul Mukminin, ibu bagi seluruh orang beriman. Mereka adalah saksi perjalanan wahyu, saksi perjuangan, sekaligus cahaya yang menerangi langkah Nabi di tengah gelapnya dunia jahiliyah. Namun, di antara mereka semua, ada seorang wanita yang kisahnya selalu membuat hati bergetar. Dialah wanita agung yang dengan ketulusan cintanya, dengan keteguhan hatinya, dan dengan seluruh pengorbanannya menjadi pelipur lara di masa-masa paling sulit. Dialah Khadijah binti Khuwailid, cinta pertama, penopang setia, dan pelita hati Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia lahir dari keturunan yang mulia, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, salah satu tokoh terpandang di Makkah. Khadijah dikenal sebagai wanita yang suci, cerdas, berhati mulia, dan sangat dermawan. Ia juga seorang pedagang sukses. Dalam masyarakat Quraisy, Khadijah memiliki gelar kehormatan Ats-Tsahirah, wanita yang suci. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, lalu berpisah. Dengan Atiq bin A'idz Al-Makhzumi, lalu berpisah pula. Setelah itu ia memilih hidup menjanda, namun tetap menjadi wanita kaya dan terhormat. Pada usia 25 tahun, Muhammad sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, karena kejujurannya dalam berdagang. Ketika itu, Khadijah yang biasa mengirim kafilah dagang ke Syam sedang mencari sosok terpercaya untuk memimpin perniagaan. Ia mendengar reputasi Muhammad yang amanah dan bersih dari tipu daya. Khadijah lalu memintanya membawa dagangannya ke Syam, ditemani oleh budaknya, Maisarah. Dalam perjalanan ke Syam, Maisarah melihat banyak tanda keistimewaan Muhammad. Saat beliau beristirahat di bawah pohon, seorang rahib melihat dan berkata bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi terakhir. Muhammad berdagang dengan jujur, amanah, dan penuh keberkahan. Keuntungan yang dibawa jauh lebih banyak dibanding pedagang lain. Maisarah melihat tanda-tanda cahaya dan keberkahan dalam diri beliau. Sekembalinya ke Makkah, Maisarah menceritakan semua keutamaan Muhammad kepada Khadijah. Khadijah, meski banyak lelaki Quraisy terpandang yang melamarnya, tidak tertarik. Namun, ketika mendengar akhlak mulia Muhammad, ia merasa yakin inilah sosok yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Ia lalu menyampaikan niatnya dengan cara halus melalui sahabat dekatnya, Nafisah binti Munyah, yang kemudian menyampaikan kepada Muhammad. Rasulullah menerima dengan hati lapang, lalu membicarakan kepada paman-pamannya. Abu Thalib memimpin prosesi lamaran dan akad nikah. Pihak keluarga Khadijah diwakili oleh Amr bin Asad, paman Khadijah. Dalam majelis itu, Abu Thalib berkhutbah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami keturunan Ibrahim dan menjadikan kami penjaga Baitullah serta pemimpin manusia. Sesungguhnya keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, tidak ada tandingannya di kalangan Quraisy. Ia memiliki kedudukan mulia, meski hartanya sedikit. Harta hanyalah bayangan yang akan lenyap. Maka, aku melamarkan Khadijah binti Khuwailid untuknya dengan mahar 20 ekor unta muda." Lamaran itu diterima, dan Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun, sementara beliau berusia 25 tahun. Pernikahan mereka penuh dengan cinta, sakinah, dan keberkahan. Khadijah adalah istri pertama Nabi, dan selama hayatnya, beliau tidak pernah menikahi wanita lain.
Dari Khadijah lahir semua anak Rasulullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Khadijah selalu menjadi penopang utama Nabi, baik secara emosional maupun materi. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi pulang dengan gemetar dan penuh ketakutan. Khadijahlah yang menenangkan beliau dengan kalimat terkenal, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menanggung yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran." Ia bahkan menemani Nabi menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang seorang Nasrani dan ahli kitab, yang kemudian menegaskan bahwa Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Khadijah juga termasuk orang pertama yang beriman kepada Nabi, menjadikannya Ummul Mukminin pertama sekaligus orang pertama masuk Islam. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, di usia 65 tahun, setelah Rasulullah mengalami tekanan besar dari Quraisy. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Huzn, tahun kesedihan, karena wafatnya Khadijah berdekatan dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah sangat berduka, sebab Khadijah adalah penolong terbesar, penenang hati, dan kekuatan utama beliau. Pernikahan Nabi dengan Khadijah menunjukkan keutamaan memilih pasangan karena akhlak dan kejujuran, bukan hanya harta atau keturunan. Mengajarkan bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga Nabi dan Khadijah adalah contoh keluarga sakinah yang berlandaskan cinta, kejujuran, dan saling mendukung dalam perjuangan.